Hai guys, apa kabar? Ya kan, harusnya hari-hari ini tuh ngomong apa sih? Belum senam mulut ya. Hari-hari ini harusnya teman-teman ini lagi pada happy. Kenapa? Habis gajian cuy. Yang gajian, yang gak gajian ya biasa aja. Jujur li, karena kesibukan kadang-kadang tuh inspirasi jadi susah datang. Betul? Betul. Nah, karena kadang-kadang inspirasi susah datang, terus kita akhirnya kan suka apa ya? Googling, suka nyari-nyari berita yang lagi viral saat ini. Nah, tentu aja ini ada dampak negatifnya. Ya kan? Karena bad news is a good news. Rata-rata nih, isu-isu yang viral adalah isu yang negatif. Betul? Karena otak kita itu lebih tertarik fokusnya dengan hal-hal yang negatif. Contoh pembunuhan. Nun sewu ya. Isu apa tuh namanya? Apa tuh kemarin? Aduh, anak SD dicolok matanya gara-gara nggak mau ngasih duit sama kakak kelasnya, yang mana tuh belum ketahuan juga pelakunya. Ada juga yang suami menggorok istri, ada yang murid menggorok gurunya. Itu tuh secara automatically itu algoritma akan nge-up isu-isu atau berita-berita atau konten-konten yang engagementnya tuh tinggi. Engagement tuh kayak interaksinya. Contoh ketika kita tertarik nih, terus ngebaca, ya kan, watching atau retention, ngomong apa sih mbak? Ya intinya ketika lu ngebaca, lu stay di situ, lu konsumsi itu kan ada hitungan waktunya tuh. Nah semakin lama lu mengonsumsi atau membaca konten itu berarti poinnya tambah gede nih. Oh tentang ini, keywordnya apa nih? Nah itu nanti akan naik tuh. Semua keyword tentang itu, semua konten-konten tentang itu akan naik. Saling berebut satu dan lain agar menjadi trending topic. Efeknya adalah ketika lo terlalu lama mengonsumsi berita-berita negatif kayak gitu, itu bisa sampai ke jiwa kamu. Apalagi lo ngonsumsinya itu sebelum tidur. Dan ini senada dengan pertanyaan dari teman kita ya kan. Assalamualaikum Kak Ria, Kak ngerasa gak sih akhir-akhir ini banyak info yang negatif? Sampai aku pribadi ngerasa apa aku harus minta maaf ke semua orang yang aku kenal, biar aku gak dijahatin atau digimana-gimanain. Soalnya lihat keadaan sekarang, orang pada nekat anak SMP sampai berani gorok gurunya. Sebentar, nadanya gak kayak gitu. Soalnya lihat keadaan sekarang, orang pada nekat Kak. Nah gitu ya. Anak SMP sampai berani gorok gurunya. Dan masih banyak dari seminggu ini beritanya kejadian di luar Nurul. Kalau Kak Ria ngelola berita negatif gitu gimana Kak? Soalnya aku suka parno. Gak cuman elu, semua orang gak begitu. Karena ini nanti akhirnya akan masuk ke alam bawah sadar. So kita akan bahas ya bagaimana cara kita agar bisa sedikit memfilter atau sedikit mengurangi. Gue gak bisa bilang bahwa ngurangin dampak negatif 100% gak akan pernah bisa. Karena apa? Karena kita tinggal di dalamnya. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Jujur nih, mungkin 2 minggu yang lalu gue mikir hal yang sama. Karena gue buka laptop tuh ya kan, buka laptop ada Microsoft Edge. Ya buat teman-teman nih yang kerja dengan Microsoft Edge, dia biasanya ngasih some highlight news gitu kan. Dan itu tuh rata-rata, itu berita kriminal semua. Gue dulu seneng dengan berita-berita kayak gitu. Karena apa? Karena gue akan menganalisis nih pelakunya siapa gitu kan, modus atau motifnya apa, kayak gitu-gitu dulu. Tapi nyebelinya adalah terus semua berita tentang yang berita kriminal tadi itu terus muncul tuh di beranda halaman Microsoft Edge gitu. Setiap kali gue ngebuka, kesel nggak? Bete jadinya. Jadi akhirnya apa? Yang awalnya mau kerja, akhirnya gue nggak kerja. Terdistraksi ke membaca berita yang itu. Contoh aja lah yang kemarin si Nando yang membunuh istrinya. Terus sampai gue tahu tuh kayak darahnya dibuat mainan sama anak-anaknya, terus motifnya apa, sampai ke keuangan mereka berdua, itu kan sudah terlalu over ya kan. Yang perlu kita tahu kan sebenarnya cukup satu, bahwa Nando membunuh istrinya dengan cara
menggorok gerenya lagi, menggorok lehernya. Udah sederhana, itu fakta. Tapi kan karena kita digiring dengan banyaknya pemberitaan-pemberitaan, dengan diksi-diksi yang menggugah limbik ya, menggugah limbik tuh kayak contohnya, awas, hati-hati, tidak tahu diri gitu kan. Ada kata-kata itu, jadi ada kata-kata opini yang membuat kita kayak, ah iya masa sih. Nah itu otomatis kita pasti akan terdistraksi dan mencari tahu kenapa sih sampai ngebunuh gitu kan. Kenapa ya? Ada apa sih mereka berdua? Bagaimana sih kehidupan mereka? Akhirnya diterus-terusin sampai gua nyari, sampai ngetik di Google, sampai ngetik di TikTok. Itu berarti udah nggak sehat kalau udah kayak gitu. Karena apa? Karena seharusnya konsumsi kita itu secukupnya, sama seperti makanan, ya kan? Kita mengonsumsi makanan itu kalau berlebihan itu bisa jadi obes. Sama juga dengan jiwa, men. Jiwa itu juga terbentuk dari apa yang kita konsumsi. Dari mana? Makanan jiwa itu dari mana? Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Apalagi kalau intens konsumsinya, secara terus-menerus. Pernah ada, aku lupa deh, orang barat gitulah ngomong, kebohongan yang ditiupkan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama itu bisa menjadi fakta. Nah tuh, itu even kebohongan loh, bahkan sebuah kebohongan aja bisa jadi fakta ketika diucapkan atau diungkapkan terus-menerus ke kita. Itu alam jiwa ya cuy, itu alam bawah sadar. Jadi itu alam di luar kehendak akal logika lo. Yang lo tahu adalah lo jadi parno. Efeknya adalah ke situ. Jadi kepikiran. Jadi ketika mau tidur tiba-tiba muncul berita itu pop up. Nah itu udah mulai tanda-tanda lo mulai kena gejala sakit itu. Dan gue pernah bikin episode tuh di mana ya? Pokoknya episodenya nanti insya Allah saya share ya. Itu ada penelitian anak-anak yang mengonsumsi sosial media lebih dari 2 jam berpotensi kena depresi lebih banyak, lebih besar dibanding dengan anak-anak yang mengonsumsi sosmed kurang dari 2 jam per hari. Nah kita sendiri bagaimana? Misal pun kita tidak baca berita nih zaman-zaman sekarang nih ya teman-teman. Gue gak baca berita, tiba-tiba ada yang kirim link berita gitu ke WhatsApp gitu, misalkan kayak gitu, bener nggak? Ada yang DM, mau nggak mau kan kita ngobrolin ya. Nah, asal kalian tahu nih, ketika kita ngobrol nih di WhatsApp atau di apapun itulah, di chat gitu kan, itu ketikan kita, misalkan contohnya psikopat gitu kan, contohnya kriminal di mana, colok mata misalkan, itu kecatat di cookies. Cookies itu semacam apa ya? Mungkin kayak semacam, kita membayangkannya mungkin kayak notebook lah, notebook atau catatan lah, buku catatan gitu. Dan itu bisa diakses dari semua aplikasi. Makanya jangan heran ketika teman-teman itu habis ngobrolin psikopat misalkan, tiba-tiba buka Instagram itu isinya feednya tentang apa? Psikopat. Tentang tempe misalkan, tiba-tiba muncul nih iklan tempe. Atau misalkan tentang handphone, kita lagi ngomong, ih handphone ini kayaknya bagus ya gitu, di WhatsApp sama teman kita gitu kan. Kita ke YouTube atau ke mana ya, ke Google bahkan, tiba-tiba muncul iklan tuh HP. Mengerikan. Cara kita untuk puasa mental itu gimana sih? Ya kan? Ini pertanyaannya kan. Yang pertama, jangan dengan sengaja berfokus untuk menghindari. Ngerti nggak? Menghindari berita-berita negatif. Ya kan? Contohnya kayak gitulah. Karena apa? Karena ketika lu berniat seperti itu, berarti fokus hidup lu adalah berita negatif itu. Ngerti nggak? Contoh-contoh. Analoginya gini. Kalau misalkan kita pengen move on, jangan niat untuk move on. Jangan niat untuk move on dari mantan. Kenapa? Karena otak kita itu membacanya atau fokusnya adalah masih tentang mantan. Masih ada kata-kata mantan itu. Jadi, kalau menurut gue pribadi nih, ya, jangan terfokus untuk lari dari masalah atau menghindarinya. Fokusnya itu alihin aja ke hal yang lain yang lebih penting. Alihinnya kemana? Lah ini tergantung dari tujuan hidup kamu. Karena manusia itu secara otomatis itu akan bergerak ke hal yang dia tuju. Nah manusia dalam hal ini bukan hanya secara alam sadar kita aja.
Bukan hanya secara akal sadar kita doang, tapi termasuk mental kita atau alam bawah sadar kita atau alam jiwa kita. Kalau misalkan teman-teman tahu, sebenarnya tujuan hidup kita tuh sudah ada di Al-Quran. Banyak banget lah. Salah satunya adalah Al-An'am 162. Yang bacanya adalah Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya kan, itu kan sering kita baca kan. Mungkin hampir di setiap sholat kita baca, ya gak sih? Enggak ya? Artinya apa? Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah. Ngerti gak? Itu kan secara implisit ngomong bahwa tujuan kita hidup ya Allah. Itu dulu. Nah, ketika kita sudah bisa memfokuskan nih ke Allah, maka semua resource yang ada di tubuh kita itu pasti akan menuju ke Allah. Hanya masalahnya bagaimana cara kita biar tetap menjaga, keep on eye, keep on fokus ke Allah. Ya analoginya gini lah, kalau misalkan kita kerja nih, pagi datang ke kantor, jam 8 duduk, niat kita apa dulu nih? Kalau misalkan kita nggak menguatkan niat, itu bisa-bisa ketika jam 8 gitu ya, masih lowong ya, nggak ada teman-teman, tiba-tiba kita buka Instagram, mumpung wifi kan, mumpung gratis nih wifi-nya, kita buka YouTube, kita buka berita, kita buka Twitter. Itu kan yang kita lakukan selama ini gitu. Karena apa? Karena kita kurang meniatkan kurang menguatkan niat kita ketika bekerja. Beda dengan orang yang memang datang niatnya adalah untuk bekerja. Fokus dulu, tasnya apa dulu nih, to-do list-nya apa hari ini. Kerjain dulu gitu. Kan misal pun ada notifikasi WhatsApp, notifikasi Instagram dan lain-lain, kamu bisa fokus tetap enggak, nih dulu nih, kerjain dulu nih. Yang itu tuh distraksi, nanti dulu, singkirin dulu. Kan bisa kayak gitu. Sama juga dengan kita hidup. Secara personal gue paham bahwa dosa gue tuh segunung ya kan. Mungkin lebih dari gunung. Dan amal ibadah gue tuh masih minim banget. Oke lah, fokus hidup itu tuh gak usah yang muluk-muluk seperti apa gitu. Sesederhana bahwa hari ini gue bisa sholat tepat waktu, ya kan. Sholat duha gak mepet-mepet waktu zuhur. Terus zikir pagi, zikir petang gak boleh kelewat waktu. Maksudnya misalkan kayak zikir pagi tuh jangan sampai kelewat lebih dari jam 7 misalkan. Target daily itu misalkan kayak sholat tahajud gitu. Itu kan tidak mudah sebenarnya buat saya. Karena itu tidak mudah, jadi gimana caranya biar bisa sholat tahajud. Karena gini, pengalaman gue ini ketika kita cuma entar tahajud gitu doang tuh, endingnya udah tetap kebablasan. Jadi gue dari mungkin dari zuhur atau dari asar tuh udah doa, ya Allah hamba pengen ketemu dengan engkau di sepertiga malam terakhir gitu kan. Udah mulai menyiapkan diri dari situ. Tanggung jawab berikutnya adalah tanggung jawab gue terhadap kantor. Jadi ngerjain tugas-tugas kantor biar bisa nggak telat-telat gitu loh. Jadi itu aja buat gue tuh udah struggling banget. Bagaimana mungkin bisa selesai kalau misalkan gue tuh terlalu banyak di sosmed, terlalu banyak baca berita-berita yang endingnya kayak bikin kita tuh overthinking. Jadi gue cukup membaca berita, oh ada peristiwa ini, nggak usah sampai bertanya-tanya, kenapa sih sampai kayak gitu, dia tuh dulu pas mudanya gimana ya. Nah itu udah nggak bener kayak gitu. Itu udah gue haus akan sesuatu yang useless menurut gue ya. Gue membuka sosmed itu kalau saya butuh, contoh yang memang ada kaitannya dengan pekerjaan gue, atau cara menyembuhkan gandongan gitu kan. So ketika kita masuk ke handphone, itu bukan yang tanpa tujuan, sudah ada tujuan dulu. Sama kayak kita belanja nih ke supermarket. Bedakan ya antara orang yang sudah punya list belanjaan sama yang dia tuh cuma jalan-jalan di situ. Kira-kira duitnya cepat habis yang mana? Ya cepat habis yang gak punya tujuan. Dia bisa aja membeli hal-hal yang tidak berguna buat dia. Dan akhirnya hal yang berguna buat dia gak kebeli. Karena apa? Karena duitnya habis. Begitu juga dengan kita. Ketika kita buka handphone itu ibarat kata kayak tokonya lah. Semua ada di situ. Kita gak punya tujuan nih mau ngapain. Cuma berseluncur, berselancar tanpa ada arahan, ada arah. Ya akhirnya waktu terbuang percuma. Bener gak? Sementara yang harusnya kamu konsumsi tidak terkonsumsi. Karena waktunya udah habis. Ini ada salah satu ustadzah kalau nggak salah tuh ngasih saran bagaimana caranya biar waktu kita sehari-hari itu berkah. Baca Quran.
dipaksa baca Quran, entah nanti 5 menit, 10 menit, sejam, efeknya adalah menjadikan hari itu menjadi lebih berkah buat kita. Berkah itu artinya mencukupkan, ya kan? Jadi waktu itu terasa cukup. Dan kita akan digiring agar mengonsumsi hal-hal yang bermanfaat. Dan kita terus kayak bisa menahan diri untuk tidak kepo yang gak penting. Tuh, itu satu. Lalu yang kedua, dulu gue tuh ngasih reminder atau alarm. Jadi ketika gue udah berseluncur, dulu kan gue juga berseluncur ya, itu gue kasih waktu tuh sekitar sejam kalau gak salah. Setelahnya udah gak boleh berseluncur yang tanpa arah. Makanya gue dibilang Cooper ya gak apa-apa gitu. Ya lu yang bisa nimbang sendiri lah, mana yang useless, mana yang perlu gitu, mana yang kira-kira ngabisin waktu lo, mana yang membuat diri lo lebih berharga. Ngaji nih di YouTube misalkan, setengah jam aja, gak usah sampai setengah jam lah, 15 menit lah. Terus kayak, oh jadi gitu, oh berarti gue harus gini, oh berarti gue harus gitu tuh. Dan endingnya kita jadi lebih tenang. Dan manfaatnya itu bukan hanya di saat itu doang. Manfaatnya adalah buat kehidupan kita untuk jangka panjang. Jadi ketenangan itu tuh bisa membuat kita lebih optimal hidupnya. Bukan hanya hari itu doang, tapi bisa menjadi nilai hidup atau karakter kita sampai nanti, sampai wafat, dan mudah-mudahan nih bisa sampai ke akhirat. So teman-teman, kira-kira paham gak apa yang gue omongin? Sederhana lah. Intinya gini, baca berita itu faktanya aja, gak usah kepo gitu. Dan kalau gue nih meminimalisir scroll konten yang semacam TikTok atau semacam short gitu kan, kayak kita langsung dikasih feed ya. Kita nggak mungkin menutup mata bahwa dunia ini semakin banyak info-info negatif. Sebenarnya dari dulu ya, kalau misalkan lu mau ngobrol ya, cuman dulu itu kan infonya tidak sesanter sekarang ya kan. Kalau kita sudah terlanjur ada rasa khawatir, rasa takut, balikin ke Allah. Karena tidak akan menimpa sesuatu kalau Allah tuh gak ngizinin. Jadi kita minta tolong dijaga sama Allah. Yakin aja sama doa kita. Jadi dulu pernah ada suatu kisah sahabat di mana dia ke pasar nih. Tiba-tiba datang nih tetangganya. Bilang, itu loh kampung lo kebakaran gitu kan. Bahasanya gaul gitu. Sahabat ini bilang, enggak mungkin. Loh kok gak mungkin, itu loh kampung lo kebakaran, itu rumah lo jangan-jangan ikut kebakar gitu. Enggak mungkin. Loh kenapa gak mungkin? Tetangganya pada nanya, kenapa gak mungkin? Karena saya tadi pagi itu udah baca dzikir pagi, Bismillah, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim gitu. Bahwa dengan menyebut nama Allah tidak akan ada yang mencelakakan, baik dari dunia maupun dari langit. Dan yang aku salut adalah beliau tuh yakin banget dengan doa dan dzikir itu. Berdoanya yakin sama Allah, yang kedua beliau menjaga diri dari dosa dan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai sama Allah. Makanya jangan sampai lupa dzikir pagi, dzikir petang, dan dibacanya itu dengan dihayati ya. Ya fokus aja mengejar tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita tadi simple, sholat tepat waktu, kalau bisa tahajud, kalau bisa puasa. Ya mengisi tabung amalan, mengisi tabung amalan kita aja lah gitu kan. Itu aja kita udah sibuk. Bagaimana kita bisa berpikir untuk hal-hal yang useless kayak gitu. Dan yang terakhir adalah minta pertolongan sama Allah. Minta ditolong, dilindungi sama Allah, udah. Kalau tahu misalkan sesuatu terjadi, berarti itu kita diselamatin oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukannya lebih besar lagi gitu. Oke? Husnudzon sama Allah. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen nambahin cerita gue atau pengen nanya-nanya, boleh banget klik link komen di bawah. Di bawah mana? Di deskripsi box.